Halo guys, balik lagi bareng gua Akek di podcast ngalor ngidul. Hari ini paling apa ya, menceritakan apa ya, menceritakan sebulan kerja di distributor minuman beralkohol aja dah. Soalnya kan gua emang baru pas 1 bulan kerja di perusahaan distributor ini. Ya, dari awal sih gua gak dapet tim itu hampir sekitar 3 sampai 5 hari lah gua gak dapet tim. Terus ya ketika gak dapet tim, gua beberapa hari di kantor ya cuman buat pengenalan job desk lah sebagai sales seperti apa gitu kan. Terus sudah itu ternyata ditunjuk aja gua masuk ke salah satu tim atau divisi bir untuk MOT atau market on trade. MOT itu dia sebuah outlet yang lu bisa beli dan langsung minum di situ gitu. Dia ada tempat buat minumnya juga. Itu di perusahaan gua disebut MOT. Nah, ketika gua ditentuin lah di divisi itu, di tim bir itu, gua masih join visit sama teman-teman yang udah lama lah. Awalnya gua disuruh buat backup area Seminyak Kerobokan. Ya gitu lah, join visit selamanya ke outlet-outlet di Seminyak, Kerobokan, kadang ke Kute. Jadi MOT itu kalau di distributor lain mungkin Horeca lah, hotel, resto, cafe. Ya yang di dalamnya ada bar, ada klub, ada karaoke. Ya yang pasti ada hotelnya, ada restonya juga. Yang kayak gitulah. Ya gue join visit kurang lebih selama 1 mingguan lah, bareng sales-sales yang berbeda, biar gue tahu culture di perusahaan gue seperti apa dan ya cara penawaran produknya seperti apa. Karena ya emang untuk jadi sales pegang minuman beralkohol itu gue baru sebenarnya. Ya enjoy sih, gue datang bareng sama sales lama kan ke hotel, ke bar, ke resto, ke kafe yang jual minuman beralkohol. Kenalan lah sama orang bar, orang purchasing kayak gitu. Seru sih sebenarnya. Cuman setelah ya seminggu gitu, gue dipindah ke divisi satu lagi, GT. Sebenarnya di GT ini produknya nggak ada non alkohol, ada alkoholnya juga. Nah awalnya gue selama 2 hari join visit
ketika dipindah divisi ke GT ini gue join visit ke untuk pegang barang-barang non alkohol selama 2 hari. Ya jadi sasarannya ya jadi ya warung-warung, grosir-grosir kayak gitulah. Nah cuman ternyata gue ditunjuk di tim GT ini untuk MOT juga, untuk tim alkoholnya juga, tapi nggak semuanya ada alkoholnya sih. Gue pegang ya alkoholnya cuma liker, tequila, ada wine-nya juga, ada sirup, teh ready to drink, sama susu. Di situ gue oke lah, gue pegang mereka lagi nih. Jadi seenggaknya yang seminggu sebelumnya gue join visit bareng yang tim bir itu udah sedikit paham lah gimana caranya untuk ngadepin orang-orang purchasing dari hotel, resto, bar, cafe ataupun yang lainnya itu kan. Jadi udah ada apa ya, pembelajaran lah gitu sebelumnya gimana cara ngadepinnya. Nah waktu gue dipindah divisi untuk pegang liker, tequila, sirup itu lebih sama wine itu ya kata gue lebih ada enaknya. Kalau di bir kita cuma ada beberapa produk doang, jadi nggak perlu ngapalin SKU yang banyak banget lah. Nah pas waktu dipindah ke GT ini untuk MOT-nya gua ya udah lumayan banyak SKU lah. Wine, dari wine aja dia ada beberapa varian, ada beberapa prinsipal. Terus dari liquor sama tequila itu satu prinsipal. Ada sirup juga. Oh ya liquor aja ada beberapa varian. Terus belum sirup. Sirup banyak banget variannya. Terus ada susu. Dan ada wine, kita ada wine import, ada wine lokal. Jadi emang susah banget buat ngapalin SKU-nya. Terus ada teh ready to drink sama susu. Tapi jaringan outletnya lebih banyak sih, jadi nggak melulu bar, hotel, resto, atau klub gitu kan. Kita bisa ke cafe buat nawarin apa sih, sirup sama susunya, atau enggak teh ready to drink. Tapi tehnya itu kadang kalau buat tanya ke outlet dia lebih ke buat mixer minuman juga sih kan. Ya kalau liquor udah pasti lah dia buat mixer koktail kan, sama sirup lah sama. Ya baru berapa hari ya gua visit bareng orang ya temennya udah lama, sekitar 5-6 hari lah gua visit bareng, dikenalin tokonya gimana, gua diajarin gimana cara jual, cara ngelobi, biar si outlet mau pakai produk kita sih. Ngantuk. Ya seru sih, serunya apa, soalnya apa ya, kita datang ke outlet itu sebelum ketemu orang purchasingnya atau orang PIC yang bertanggung jawab atas orderan, atau yang biasa order, atau yang ya pokoknya sejenis itu, kita pasti ngadepin dulu atau bertemu dulu sama orang bar. Nah di situ gue banyak banget ilmu mengenai ya ilmu-ilmu minuman beralkohol lah, dari mulai koktail, dari mulai jenis-jenis liquor, spirit, terus ya banyak lah dikasih insight bahwa kalau koktail tuh enaknya
campurannya gini gini gini, best ingredientnya dia pakai apa. Pokoknya ya setiap ketemu orang bar pasti seru lah. Gua ya suka nanya kan, selain ya gua nanya produk kita dipakai di sana apa enggak, ya sama kita nanya juga kan, oh kalau koktail ini berarti campurannya apa aja nih, kayak gitulah. Cuman gua masih belum paham juga koktail, sumpah gua masih belum paham banget koktail. Soalnya harganya pun wow dahsyat. Satu gelas itu ya 90 sampai up 200 satu gelas koktail. Makanya ya gue cuman tanya yang dasar-dasarnya aja sih, dan ya kenalan-kenalan gitu aja. Jadi seenggaknya ada ilmu kalau bikin koktail ini base-nya pakai ini, kayak gitulah. Jadi emang apa ya, buat gue yang suka minum jadi ada referensi nih. Kalau gue beli, misalkan gue beli liquor ini bisa dibikin jadi apa aja nih minumannya yang enak gitu kan, yang bukan hanya bikin mabuk tapi dia bisa dinikmati dengan ya nikmat gitu. Suka dikasih tahu lah mixernya enaknya gini gini gini. Nah kan udah ketemu orang bar, lihat di bar apakah ada produk kita atau enggak, apakah ada produk kompetitor juga. Baru kita tanyain PIC-nya yang bertanggung jawab atas apa ya orderan outlet itu, untuk gua bisa menawarkan produk gua sendiri gitu kan. Ya biasanya kalau sama Horeca itu ribetnya, kita harus janji temu sama PIC-nya. Dikarenakan biasanya PIC tidak selalu ada ketika outlet itu opening di hari itu. Misalkan dia opening jam 10. Kadang PIC-nya bisa datang jam 2, jam 3. Jadi makanya ya kita sebisa-bisa mungkin dapat kontak personnya dulu aja. Lalu kita chat, perkenalan di chat. Kalau udah dibales, udah ngobrol di chat, baru kita bisa bikin janji temu buat penawaran. Kayak gitu aja sih sebenarnya kerjanya. Cuman satu, gue kadang orangnya gak pedean, dan juga gue orangnya apa ya, bingung aja gitu ketika lagi ngobrol, kadang blank, kadang anjing gue mau ngomongin apa, kadang ada gitunya sih kalau gue. Makanya kadang gue sebelum ketemu PIC-nya udah apa, bikin poin-poin yang bakal gue tanyain. Jadi ketika ngobrol gue udah ada poinnya, tinggal apa ya, ya kita gimana caranya bisa mengembangkan obrolan itu gitu kan, sampai ke titik penawaran kayak gitu sih. Seru banget itu di divisi ya alkohol untuk Horeca. Soalnya selain kita kerja bertemu orang itu hanya untuk kerja, tapi kita seenggaknya punya relasi di berbagai tempat lah. Misalkan ketika apa ya, ketika memang ada temen ataupun gua di mana nantinya misalkan gua pengen beralih ke F&B atau ke hospitality, gua kan bisa lah tanya-tanya lowongan kayaknya kayak gitu. Cuman ya itu buat
plan Z-nya gitu kan. Tapi yang penting ya menambah relasi sih, enaknya kayak gitu kerja di lapangan tuh. Belum ketemu sesama sales yang sama-sama pegang produk alkohol. Kadang kita ya bukan ceng-cengan yang benar-benar ngecengin gimana gitu, tapi ya saling ledek-ledek buat lucu-lucuan aja sih. Seru banget biasanya itu kalau udah ketemu sales-sales di outlet. Jadi saling apa ya, waktu ngobrol sama orang barnya kita saling naik-naikin produk kita sendiri lah. Terus apa ya, selama 1 bulan ini gue kerja ya masih aman lah, soalnya belum terlalu dikejar target apapun. Jadi emang karena supervisor gue pun masih muda, jadi apa ya, jadi dia ngerti gue baru join ke timnya, makanya gue belum di push apapun. Gue cukup lu datangin outlet lu semua yang ada di listing ya, yang ada di list kunjungan lu kenalan sama dia. Gimana caranya dapat nomor PIC-nya? Ya kalau udah dapat nomor PIC-nya lu tinggal kenalan via chat dulu untuk bisa jadwalkan janji temu kayak gitu sih katanya. Gua jadi ya masih dimaklum lah untuk target, dan yang lainnya belum terlalu di-push. Yang penting buat kunjungin semua outlet yang ada di list kunjungan lu katanya gitu sih. Dan untuk benefit, salary and benefit, sejauh karena gue masuk di pertengahan, jadi gaji gue kemarin gak full, tapi seenggaknya masih ketutup dengan adanya uang operasional. Uang operasionalnya enak, kita bisa klaim di per minggu. Meskipun kadang agak telat sih cairnya, tapi seenggaknya ngebantu banget. Dan juga gue waktu itu, waktu ngelamar, benar-benar nekenin ke HRD-nya untuk tunjangan kos. Untungnya di ACC, jadi ya lumayan lah buat ngurangin kos gua, ngurangin pengeluaran gua dari gaji pokok gitu kan, karena ada tunjangan kos itu. Jadi pure, kadang gaji pokok tuh cuman kepakainya ya 300-500 ribu lah untuk kerja. Jadi ya adalah buat nabung dan entertain kita sendiri, main kemana, enaknya gitu sih. Oh ya, teman-temannya pun sejauh ini suportif sih, tidak ada yang saling menjatuhkan atau sikut-sikutan, malah saling bantu juga enaknya. Gua ya lumayan kehitung betah lah sebulan ini gitu. Udah menjalani sebulan ini ya terhitung betah lah. Sebenarnya masih banyak sih lowongan yang dibutuhkan di perusahaan gue ini untuk posisi sales. Jadi ya kalau yang berminat bisa japri aja gue sih, kalau yang mau kerja jadi sales tapi ya untuk area Bali bisa japri aja. Soalnya enaknya jadi salesman minuman beralkohol di Bali itu, kita nggak terlalu pusing cari outlet. Meskipun kita di divisi misalkan tradisional, trade, kayak warung, grosir, itu aman banget. Soalnya ya setiap grosir atau warung tradisional dia ada yang jual alkohol, jadi nggak terlalu bingung juga gitu. Beda dengan waktu gua jadi audit di salah satu minuman beralkohol juga.
untuk area Bandung, Tasik, Garut. Wah, gua tanyain salesnya, susah apa buat nemuin, buat apa ya, outletnya kayak gini, buat bisa register outlet baru. Susah banget katanya nyarinya. Ya pokoknya banyak kendala lah kalau di Jawa Barat, karena minuman beralkohol masih dianggap tabu lah. Meskipun ada beberapa tempat yang emang, apalagi Bandung, udah ada beberapa tempat yang emang khusus buat jualan minuman beralkohol, tapi ya tetap tradisional trade-nya itu susah banget. Makanya ya gua dibilang beruntung, ya beruntung sih bisa kerja di sini. Ya nambah relasi-relasi juga, terus upgrade finansial gua di perusahaan sebelumnya, karena ya perusahaan sebelumnya emang kurang worth it sih. Yang sekarang ya worth it lah untuk perantauan. Ya itulah untuk kerjaan gua. Cuman ya minusnya, namanya salesman pasti banyaknya di lapangan, dan tahu sendiri cuaca Bali itu seperti apa. Kalau ketika panas, sangat-sangat panas sekali. Aku pun style kerjaku udah pasti crew neck, pakai kemeja, terus outernya crew neck biar tangan panjang, plus pakai hand gloves juga. Soalnya mengerikan kalau nggak pakai hand gloves itu seharian udah langsung kebakar tuh tangan lu. Jadi ya harus emang, kalau emang mau menjaga banget kulit lu ya sebisa-bisa mungkin safety lah, tertutup lah. Belum ya rute-rutenya nggak terlalu jauh sih, gua masih pegang area Seminyak, Robokan, Kute. Ya jadi masih aman lah, nggak terlalu jauh dari Denpasar. Anjing ngantuk banget ya. Lah gua tag ini jam berapa? Jam 11 di sini di Bali. Tapi ini emang apa ya? Emang pengalaman baru lah gua jadi sales minuman beralkohol. Dan ya semoga aja bisa berjalan lancar, bisa bertahan lama. Itu sih soalnya yang gua pernah jalanin, gua tuh orangnya cepet bosan untuk suatu apa ya, cycle kehidupan. Jadi kalau di salah satu pekerjaan yang menurut gua kalau gua udah cukup lah di sini, ya udah gua cabut. Tapi ya semoga aja lah di sini gua bisa bertahan agak lama, soalnya ya umur udah lumayan lah masuk. Tapi ya muda sih, masih ya kepala dua. Cuman karena emang apa ya, emang kita terlahir sebagai pekerja, kalau mau jenjang karirnya agak bagus ya lu harus bisa bertahan di satu perusahaan agak lama. Jadi dimana lu emang memutuskan untuk resign, lu ada apa ya, lu ada pengalaman yang bekerjanya lama lah, dan lu ketika ngelamar di perusahaan lain, ya semoga aja lu
nggak lama di posisi entry levelnya gitu, karena lu udah ada pengalaman sebelumnya. Itu sih sebenarnya yang gue cari. Dan ya kalau gue bisa bertahan lama di sini ya, eh, apa ya, rantauan paling lama sih, kebilang paling lama di Bali. Kalau gue bisa bertahan 6 sampai 9 bulan dah, itu adalah rantauan terlama gue. Cuman gue pun gak munafik, udah mulai ngerasa homesick parah. Mungkin karena emang di sini gue nggak, apa ya, nggak terlalu banyak berbaur. Jadi emang buk, apa ya, emang gue selalu membatasi hubungan sosial dengan orang-orang. Jadi emang gue cuman punya temen segitu-gitunya aja, itu pun di luar Bali. Yang lainnya hanya sekedar ya rekan kerja aja sih. Kalau di pekerjaan, di luar pekerjaannya ya rekan nongkrong aja, berarti nggak bener-bener kayak teman-teman gue atau sahabat-sahabat gue yang di Cianjur, di Bandung, yang nggak kayak gitu sih. belum belum mungkin ya, belum mendapatkan orang-orang yang kayak gitulah di sini. Makanya kadang ngerasa homesick aja sih kalau lagi sendiri di kos. Anjing, ini kok gini amat hidup. Gua di Bali hidup cuman buat tidur, kerja, makan, balik, mandi, tidur, kerja, makan, balik, mandi, tidur, kayak gitu terus aja nih cycle hidup gua di Bali. Semua nonton itu. Dan gue juga bingung mau cari pertemanan yang dari mana gitu selain di tempat kerja. Tahu sendiri anjing, gue nongkrong males-malesan. Kemarin doang gue baru bisa nonton event lagi, karena emang ada band yang pengen gue tonton sih waktu itu, makanya gue maksain buat nonton. Dan sebenarnya ada lagi sih di bulan depan, di awal bulan ada ngantuk, ada band yang pengen gue tonton, cuman agak lumayan jauh juga tempatnya sih. Makanya gue masih mikir-mikir, anjing, nonton jangan ya, nonton jangan ya. Tapi kalau nonton kayaknya males anjing, jauh ke tempatnya. Tapi kalau nggak nonton, kapan lagi anjing dia bisa datang ke Bali? Soalnya jarang banget band-band yang gue suka itu datang ke Bali. Apalagi kan gue ya musik sedikit banyaknya eh, punk lah gitu kan. Makanya anjing, ini lumayan nih band-bandnya nih yang mau datang. Gue pengen paksain tapi gue gak ada teman kesananya. Makanya anjing dilema banget ini, gue mau nonton apa kagak. Di lingkungan kerja kagak ada anjing, kagak ada yang doyan yang sesuai selera musiknya sama gue anjing. Kayaknya wah, pokoknya dilema banget dah. Makanya kalau yang mau kerja di Bali tapi untuk posisi sales, bisa kabarin gua via DM Instagram, Twitter boleh, atau komen YouTube boleh, apapun itu dah. Kalau yang mau kerja di Bali tapi posisi salesman, sales untuk minuman beralkohol, bisa kabarin gua. Soalnya masih banyak banget butuh salesman di sini. Gak kerasa nih udah setengah jam. Mungkin
podcast ngalor ngidul hari ini gua cukupkan sekian aja ya. See you next episode guys. Bye. Thank you.